Anime Arwah Berduka episode yang ke-6-nya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertamanya, kita pun sedikit diberikan penjelasan bahwa mulai dari sini, Cry dan juga teman-temannya nantinya akan kembali bertarung melawan kelompok pencari kebenaran atau kelompok aliran sesat yang merupakan musuh baru dari mereka semua. Di mana kelompok aliran sesat ini terdiri dari dua orang tokoh utama yang kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Pertama adalah ketuanya, yaitu seorang Sage Agung atau salah satu penyihir terkuat di negara mereka yang sekarang sudah melakukan pemberontakan dan membuat sebuah organisasi kriminal dengan nama Akasa. Nama dari orang ini adalah Noctus. Kemudian, karakter yang keduanya adalah murid dari Noctus itu sendiri. Dia merupakan salah satu alkemi terkuat di negaranya juga, yaitu seorang hunter pelarian dengan nama Sophia. Sebenarnya sampai di sini, nantinya akan terjadi sebuah plot twist besar tentang siapakah sebenarnya Sophia. Namun, karena identitas asli dari Sophia baru diketahui pada akhir cerita, maka kami pun tidak akan memberitahunya sekarang. Tapi intinya, lawan dari kelompok Cry Andre adalah mereka berdua. Kemudian, setelah kedua karakter tersebut sudah dimunculkan secara langsung di dalam cerita animenya semalam, maka di momen yang sama tersebut, Sophia yang saat itu sudah siap untuk bisa menyerang organisasi dari para hunter, akhirnya dia pun segera memberikan usulnya kepada Noctus bahwa jika menggunakan alat hasil eksperimennya dan juga menggunakan homunculus dari hasil percobaannya, maka kemungkinan besar kelompok dari Akasa nantinya akan bisa menang melawan para hunter. Nah, meskipun di momen ini Noctus awalnya nampak sangat ragu, karena musuh yang sekarang akan mereka hadapi adalah satu-satunya hunter level 8 yang ada di ibu kota, yaitu Cry Andre. Namun, setelah diyakinkan oleh Sophia, maka pada akhirnya Noctus pun kini seketika langsung menjadi setuju. Hingga dia pun sudah memberikan izinnya kepada Sophia untuk bisa memulai serangannya kepada organisasi para hunter. Sementara itu, kejadian yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Cry Andre. Di mana satu hari setelah Cry mendapatkan sebuah mimpi tentang prediksi masa depan mengenai hancurnya negara dari mereka akibat diserang oleh monster slime milik Sitri yang sekarang hilang. Maka pada pagi harinya, Cry yang terlihat semakin panik akhirnya sekarang langsung mencoba untuk bisa mencarinya lagi. Walaupun pada akhirnya, semua usaha dari Cry tersebut ternyata sama sekali tidak ada hasilnya. Sehingga untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Cry pun segera membuat laporannya kepada Garg yang merupakan ketua dari asosiasi pemerintahan atau utusan dari negara Zebrudia untuk bisa menjadi penghubung dengan para hunter. Di momen inilah, Cry pun sempat bercerita kepada Garg dan juga kepada Eva bahwa dia ingin memberikan tugas kepada Akrodin untuk bisa pergi melakukan misi pengamatan ke dalam dungeon level 3, yaitu Dungeon Sarang Serigala yang kebetulan kemarin sudah dimasuki oleh Tino dan juga teman-temannya. Karena menurut Cry, isi Sarang Serigala itu sebenarnya sangatlah mencurigakan. Mengingat banyak sekali kemunculan dari para Phantom yang merupakan monster dungeon level tinggi. Padahal dungeon itu sendiri hanya dikategorikan sebagai dungeon level 3 saja. Di momen inilah, Eva dan juga Garg sebenarnya tidak berkata apa-apa. Karena bagi mereka, ketika Cry sudah meminta sesuatu seperti ini, maka sudah jelas itu adalah sebuah masalah yang sangat serius. Nah, setelah berselang selama 1 hari, maka Cry yang kebetulan baru saja turun dari ruangan kerjanya itu, akhirnya dia pun sekarang dibuat malah menjadi sangat terkejut ketika dirinya sudah sampai di ruangan bawah. Mengingat di dalam ruangan itu terlihat kemunculan dari banyak sekali anggota klannya yang datang dari berbagai macam anggota party. Mulai dari kelompok party yang kecil atau party yang baru dibentuk sampai dengan kelompok party yang besar. Di momen inilah, Eva pun seketika langsung menjelaskan kepada Cry bahwa untuk sekarang Akrodin sedang tidak bisa menjalankan misi. Karena dia adalah keturunan dari para bangsawan, maka untuk sekarang dia pun sedang dipanggil oleh negara untuk dapat menyelesaikan sesuatu lebih dulu. Sebagai gantinya, Eva pun sekarang malah mengumpulkan belasan, bahkan puluhan hunter level rendah demi dapat menggantikan peran dari Akrodin. Mengingat menurut Eva, jika Cry sudah meminta Rodin untuk bisa menyelesaikan satu bom misi dari Cry,
Maka sudah jelas misi dari Cry Andre ini adalah misi yang sangat berbahaya. Nah, di momen inilah kita pun seketika langsung mendapatkan sebuah penjelasan dari sudut pandang Cry. Di mana di dalam dialognya, Cry pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Yaitu alasan kenapa Cry meminta Akrodin untuk bisa pergi ke dalam dungeon level 3 sebenarnya adalah untuk bisa mencari keberadaan tentang di manakah slime elixir itu menghilang. Mengingat Akrodin adalah keturunan dari hero serta hunter terkuat di negara mereka dan juga merupakan seorang solo hunter alias hunter yang hanya mau bekerja sendirian saja. Maka, kalaupun slime itu bisa ketemu, tentu saja rahasia dari Cry yang telah melepaskan slime elixir itu tentu saja tidak akan menjadi tersebar. Ditambah, harusnya kekuatan dari Akrodin sendirian sudah cukup untuk bisa mengalahkan slime itu. Mengingat Akrodin memang yang terkuat di luar dari parti arwah berduka. Tapi siapa sangka, rencana dari Cry tersebut ternyata sekarang malah menimbulkan kesalahpahaman. Hingga Eva pun malah mengumpulkan puluhan hunter lainnya untuk bisa menjalankan misi level 3 ini. Nah, setelah melihat kedatangan dari Cry, maka salah satu dari hunter ini akhirnya mulai meminta saran kepada Cry dan juga mulai meminta Cry untuk bisa menjadi pemimpin mereka di dalam pertarungan. Karena pada dasarnya, hanya Cry sajalah hunter level 8 yang sekarang ada di dalam negara Zebrudia. Dan juga, dia pun satu-satunya hunter level 8 yang sekarang tersedia. Ditambah dengan adanya Cry yang sekarang dianggap sebagai salah satu hunter terkuat, maka para anggota lainnya sekarang tentu saja bisa menjadi jauh lebih tenang ketika mereka menjalani misi. Mendengar permintaan tersebut dari para anggotanya itu, Cry pun kembali berkata seperti ini di dalam hatinya, bahwa sekarang Cry pun malah ketiban sial. Mengingat masalah yang awalnya sangat sederhana sekali, yaitu gara-gara Cry sudah menghilangkan slime elixir tree, maka sekarang hal itu pun justru malah menjadi masalah yang besar. Hingga pada halaman yang berikutnya, Cry pun akhirnya langsung melakukan sebuah pidato sekaligus mulai memberikan saran kepada mereka. Walaupun ucapan dari Cry itu hanya dikeluarkan asal-asalan saja, alias Cry sebenarnya hanya asal sebut. Di mana inti perkataan dari Cry adalah sebagai berikut. Dengar, awalnya aku tidak setuju jika Eva mengutus kalian semua untuk bisa menggantikan Rodin. Tapi setelah aku pikir-pikir dan juga setelah rencana dari penyelidikan dungeon level 3 ini sudah disetujui oleh Guard, maka aku pun sekarang tidak bisa berbuat banyak. Jadi, saran dariku kepada kalian sekarang hanya ada satu saja, yaitu tetaplah waspada sampai dengan akhir. Atau jangan ceroboh walaupun kita sekarang akan pergi menuju ke dalam dungeon level 3 saja. Di momen inilah, list yang kebetulan baru saja datang akhirnya seketika langsung menambahkan semua ucapan dari Cry barusan. Bahwa bagi siapapun dari mereka yang mencoba untuk bisa meragukan penilaian dari Cry dan juga meragukan semua rencana dari Cry pada misi kali ini, maka mereka semua sekarang boleh pergi meninggalkan ruangan ini dan juga membatalkan misi dari Cry ini. Mengingat Cry pun sama sekali tidak butuh orang-orang dengan hati lemah seperti itu. Karena sekali lagi, standar dari Cry dalam menjalankan sebuah misi tentunya sangatlah tinggi sekali. Serta, Cry pun sama sekali tidak pernah mau terlibat di dalam sebuah misi jika misi itu bukanlah misi yang penting dan juga bukan misi yang berbahaya. Namun, karena sekarang Cry sudah memutuskan untuk bisa terlibat secara langsung, maka sudah jelas ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bisa belajar sekaligus bertambah menjadi semakin kuat dengan bantuan dari Cry. Mendengar ucapan dari Lismart, tentu saja para hunter lainnya sekarang menjadi semakin salah paham. Hingga di saat yang bersamaan itu, mereka semua pun seketika langsung menganggap bahwa Cry memang layak untuk bisa disebut sebagai hunter level 8 yang terkuat. Tapi, karena pada kesempatan itu, Cry pun lagi-lagi mencoba untuk bisa kabur dari tanggung jawabnya. Maka dengan sangat tenang, Cry pun mulai berkata seperti ini kepada mereka semua. Bahwa Cry bersedia untuk bisa menjadi ketua party di dalam misi mereka kali ini. Namun, karena sekarang ada beberapa hal yang harus bisa diselesaikan oleh Cry lebih dulu, maka Cry pun nantinya akan datang terlambat. Jadi selama Cry belum datang, maka ketua party sementara mereka adalah leader dari party Iron Cross, yaitu seorang hunter level 6 yang sama seperti Lismart dengan nama Sven. Ya, sekali lagi, itu hanyalah akal-akalan dari Cry saja. Karena menurut Cry, Sven adalah hunter yang sangat kuat. Maka seharusnya sebelum Cry datang menuju ke tempat mereka, pasti misi dari mereka sudah bisa diselesaikan lebih dulu. Jadi dengan begitu, Cry pun tidak perlu repot-repot untuk bisa bertarung secara langsung.
Setelah semua anggota lainnya sekarang sudah bubar, maka salah satu anggota parti kecil yang kebetulan sekarang baru saja dibentuk, akhirnya mereka pun mulai datang untuk bisa menghampiri Cry. Lalu di saat yang bersamaan, mereka pun langsung meminta nasihat kepada Cry tentang apa yang harus mereka lakukan sebagai parti baru. Nah, mengingat ruangan di dalam lantai 1 itu sekarang sudah sepi, maka di saat yang bersamaan, Cry pun langsung berbicara seperti ini kepada mereka. Bahwa ketika mereka sedang berada di dalam sarang serigala, maka mereka harus berhati-hati kepada monster slime. Jadi jika mereka melihat monster slime, Cry pun menyarankan mereka untuk bisa kabur dan berkumpul bersama dengan para anggota parti lainnya lebih dulu. Mendengar ucapan itu dari Cry, Lyle pun lagi-lagi kembali bertanya, yaitu kenapa mereka harus berhati-hati dengan slime. Padahal itu adalah sarang dari serigala, bukan sarang dari slime. Kemudian di momen inilah Cry pun kembali menjawabnya. Justru itu adalah poin pentingnya. Karena tugas dari kalian adalah untuk bisa melakukan penyelidikan di dalam sarang serigala. Maka jika ada slime yang muncul, tentu saja bentuk dari slime itu pasti tidak biasa. Jadi ingatlah baik-baik, itu bukanlah slime normal sama seperti slime biasanya. Singkat cerita, setelah memberikan saran terakhirnya itu menuju kepada parti kecil dari Lyle, maka pada halaman yang terakhirnya, Sin pun lagi-lagi kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya. Di mana pada kesempatan itu, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa Gark yang merupakan hunter level 7 yang sudah pensiun, sekarang akhirnya memutuskan untuk bisa kembali aktif. Mengingat misi ini adalah misi permintaan dari Cry, maka menurutnya itu adalah sebuah hal yang sangatlah berbahaya. Jadi, semua kekuatan yang ada di dalam ibu kota negara Zeburudia sekarang semuanya sangat dibutuhkan, walaupun dirinya sudah lama sekali tidak melakukan pertarungan. Itulah sedikit bocoran cerita singkat dari anime Arwah Berduka episode yang ke-6-nya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.